Tiba-tiba di kaca ada satu wajah yang pelan-pelan ngedekat. Gue hampir teriak, sumpah. Gue nggak kuat banget di situ. Gue cuma bisa nutup mulut pakai kedua tangan biar gue nggak teriak. Jantung gue udah kayak mau copot. Itu pasti perempuan yang dibilang Nabil. Dia lagi ngerjain gue. Dia pengen gue teriak, dia pengen gue noleh biar dia bisa. Nggak. Tapi nggak boleh, gue nggak boleh noleh. Gue buru-buru merem. Tapi semakin gue merem, rasa takutnya tuh semakin gila, semakin jadi. Gue kayak jatuh ke dalam kegelapan yang gelap total. Gelap yang bikin gue ngerasa ada sesuatu di ruangan itu. Ngintip dari setiap arah. Gue cuma bisa tarik selimut sampai ke kepala, tutupin pala gue, tutupin mata gue biar gue bisa diem, biar bisa gue tenang. Badan gue gemeter, cuma bisa nunggu waktu yang berjalan pelan banget. Setiap detik rasanya kayak setahun. Dan situasi hening sebentar, lalu suara langkah tiba-tiba tap, tap, tap. Dan gue denger itu suara langkah kaki Raja. Pelan, dia ngejauh. Soalnya dia cuma nungguin lo nengok. Begitu lo lihat dia, pasti langsung deh. Gak kebayang. Untung lo sama sekali gak nengok, Seno. Suara jam berdetak pelan tuh. Tik tak, tik tak. Cuma itu yang gue denger. Jarum jam akhirnya geser pelan dan keempat, akhirnya kelima. Langit di luar kamar udah mulai agak terang tuh. Akhirnya gue berani buka mata. Gue refleks, ambil HP langsung chat Nabil. Bil, gue mau ketemu lo, penting banget. Gak sampai semenit dia langsung bales. Buka pintu. Gue udah sampai depan. Buka pintu kosan lo. Gue spontan langsung bangun. Wah, gue hampir jatuh tuh. Saking paniknya. Gue buka pintu dan bener aja, Nabil udah berdiri di situ. Dia bilang, "Lo dari kapan di situ?" Dia ngelirik gue, matanya kelihatan capek. Dia bilang, "Semalaman gue jaga di luar. Dan akhirnya gue ngerti semuanya. Gue juga udah gak tahan." Dan gue bilang, "Nabil, lu bener. Sumpah ya, ada ibu di kosan ini, Bil." Tapi Nabil gak jawab. Dia cuma masuk, nutup pintu, terus buka tasnya. Dari dalam, dia keluarin besi gede, berat banget. Gue cuma bisa bengong dan nanya ke dia, "Lu mau ngapain, Bil?" Nabil cuma bisa ngomong dengan datar. Dia bilang, "Minggir." Brak! Brak! Nabil mulai gebrak pintu kamar Doni sama Raja. Dia teriak, "Woi, bangun, cepetan!" Wah, suaranya, gayanya kayak preman lagi utang. Gue cuma bisa gemeteran, sumpah. Dalam hati cuma bisa doa, please, semoga jangan ada yang aneh-aneh lagi, jangan sampai. Raja yang pertama keluar sambil ngedumel, "Opo iki? Pagi-pagi wes ribut." Suaranya masih sama, nyolot kayak biasa. Tapi begitu gue lihat wajahnya, wah, gue langsung kaget parah. Dalam satu malam aja Raja kelihatan udah kayak lebih tua 20 tahun. Kulitnya pucat kayak lilin, pipinya kempot, keriput, mata kosong. Bahkan udah ada uban di rambutnya. Dan yang paling aneh, dia sendiri kayak gak sadar. Nabil gak ngomong apa-apa saat itu. Dia cuma kasih Raja cermin kecil dan Raja ngelirik sebentar terus bengong. "Hah? Sopo iki?" Begitu sadar itu dirinya sendiri, Raja langsung lempar cermin, panik, lari ke kamar mandi.
Dari dalam kedengeran dia teriak, "Nopo aku? Kenapa jadi gini?" Dan gue ngerasa gue cuma bisa ngerinding. Nabil jalan pelan ke arah Raja. Terus diangkat baju Raja dari depan. Gue langsung tutup mulut. Dan ternyata di perut Raja, di dekat pusarnya ada gigitan yang gak tahu itu gigitan siapa ya. Bekas gigitan melingkar gitu, merah dan terlihat masih baru. Raja cuma bisa lihat dan bengong. Suaranya gemeter. Sambil ngeliat dia bilang, "Opo iki? Kok di badan aku ada koyong ini?" Nabil langsung nyeletuk dengan pelan. Itu bekas gigitan anak dari manusia dan itu adalah tanda kalau udah mulai diserap. Gila sih. Ini gila banget. Semalam aja Raja langsung keriput. Sumpah ya. Umurnya tuh kayak diserap gitu loh. Dan sambil ngomong, pandangan Nabil tuh pelan-pelan nyeret ke arah ranjangnya Doni. Nada suaranya berat banget. Dia bilang, "Selama ini gue tuh mikir terus, sebenarnya Doni ini ketemu siapa sih? Ketemu apa? Sampai tadi malam gue baru paham. Yang dia temuin itu bukan orang, bukan manusia. Dia ketemu manusia setengah." Wait, maksudnya manusia setengah itu apaan? Oke, jadi gini. Dan terus Nabil berdiri di tengah kamar, matanya tajam banget. Dia ngeliat Seno dan Raja. Dan mereka berdua cuma bisa tahan napas sambil dengerin. Dia bilang, "Manusia setengah ibu itu beda sama hantu biasa. Mereka bisa masuk ke mimpi orang. Pura-pura jatuh cinta, bikin lo percaya kalau dia itu beneran manusia." Dan suara Nabil semakin lama semakin pelan tapi tegas. Dia bilang, "Padahal ya, itu cuma jebakan dia. Langkah demi langkah perlahan dia akan ngambil lo." Gue cuma bilang, "Nabil, maksud lo jadi Doni udah..." Nabil ngangguk pelan. Kalau tebakan gue benar, pas malam itu di hotel, si perempuan itu udah berhasil godain Doni. Dan tatapan Nabil semakin dingin ngeliat kita. Dari situ, Doni udah hamil, tapi bukan bayi manusia. Dan kita berhenti sejenak. Kita bingung. Kita hening. Dan Nabil lanjutin, "Itu bayi setengah." Raja langsung komen, "Raja, oh gila. Kamu bercandaan?" Nabil bilang, "Gue kelihatan kayak lagi bercanda. Manusia setengah ibu, aneh banget. Mereka masih punya sifat manusia, tapi juga punya kekuatan dari dunia gaib. Dan kalau yang udah kuat banget, bahkan bisa nyamar jadi manusia, hidup di dunia kita kayak nggak ada apa-apa." Gue dengan suara gemetar, "Terus bayi itu gimana lahirnya?" Nabil jawab pelan tapi tajam, "Bayi setengah nggak bisa lahir gitu aja. Dia butuh makan. Dia butuh dan adalah manusia. Dia harus nyerap energi orang hidup, baru bisa lahir. Satu bayi setengah butuh 3 manusia untuk lahir." Raja cuma bisa melotot. Dan Nabil melanjutin, "Makanya ya,
Gue rasa ibunya itu mau jadikan kamar ini tempat lahirnya bayi. Dan kalian bertiga udah kepilih buat jadi makanannya. Tapi Nabil langsung diam dan ngelirik tajam ke arah tempat tidur Doni. Salah. Bukan cuma kalian bertiga. Tapi dari awal, sebenarnya targetnya juga termasuk gue. Nabil perlahan matanya menatap tajam ke arah Doni. Dia bilang, gue bener kan Don? Ya ampun, masa sih punya anak? Bukan. Ini bukan anak biasa. Ini anak hasil campuran manusia sama iblis. Dan dari celah pintu kamar Doni, gue bisa lihat tuh bayangan dia. Perutnya anjir, gede banget, bengkak sampai kayak mau gitu. Dan yang paling gila, ada sesuatu di dalamnya yang gerak. Kulit perutnya ikut naik turun kayak ada yang dorong dari dalam. Nabil cuma ngelirik Raja, terus nyengir. Kelihatannya dia kenyang banget tuh semalam. Masih kuat banget tuh tenaganya. Dan Raja langsung gemeter. Karena dia sadar, yang disedot sama iblis itu semalam, dia sendiri. Dia ngeliat mukanya di kaca, rambutnya udah putih, kulitnya keriput kayak orang tua. Wajahnya langsung, wah gua nggak tahu dia wajahnya gimana ya, hancur. Tapi Nabil nggak ngomong lagi, langsung dar tendang pintu kamar Doni. Pintu kebuka keras. Doni lagi duduk di ranjang, perutnya gede banget sampai nyentuh dagu. Tatapannya kosong, lihat ke arah Nabil kayak mau nembus jantung. Dan gue yang cuma bisa ngeliat dari belakang aja udah ngerasa, aduh, merinding, bulu kuduk gue berdiri. Tapi hebatnya Nabil tetap tenang. Dia gerak cepat, narik kerah Doni dan prak, bajunya robek. Doni jatuh ke lantai, perutnya nyentuh lantai dengan bunyi yang berat banget. Tiba-tiba itu suara bayi. Tapi itu bukan dari luar kosan, bukan dari luar ruangan, melainkan dari dalam perut Doni itu sendiri. Dan gue sama Raja langsung beku, langsung kita nggak tahu mau ngapain lagi. Napas nyangkut di tenggorokan, ketahan. Bayi apa yang bisa nangis dalam perut sebelum lahir? Dan sejak kapan cowok bisa ngandung? Gitu aja deh. Ya, gila. Suaranya itu ya bikin gue merinding sampai ke ubun-ubun loh. Serem banget. Parah, seram parah ini. Dan itu suara bayi ya, nangis dari dalam perutnya Doni. Dan jangan lupa, Doni itu cowok. Gue sama Raja tadinya refleks mau bantuin Doni berdiri. Tapi pas ngeliat itu, dengar suara itu, kita langsung mundur deh, kita nyerah. Niat mau nolong langsung ya hilang seketika. Bayi di dalam perutnya Doni nangis. Iya, nangis. Doni malah kayak orang kesurupan. Dia elus-elus perutnya sambil ngomong lembut. Jangan nangis ya nak. Jangan nangis. Bayiku yang sayang, jangan nangis. Terus tiba-tiba tangannya Doni kayak digigit sesuatu. Darahnya langsung nyembur keluar. Doni teriak sekencang-kencangnya. Tapi Nabil cuma ngeliatin sambil senyum. Dia bilang, "Gimana Don? Sekarang lo baru sadar. Cewek itu udah masuk ke badan lo. Dia bohongin lo kan? Katanya cuma mau pinjem tubuh buat lahirin anak kan. Tapi abis itu dia bakal ninggalin lo."
Dan gue sama Raja udah gak bisa gerak. Shock parah. Dan Doni matanya gemeteran. Kayak panik banget gitu. Jelas banget omongan Nabil itu bener. Dan Nabil nyengir, nadanya dingin. Dia bilang, lo tau gak Don? Gue, Seno, sama Raja, kita semua itu bisa diganti. Asalkan bayi itu dapat 3 orang buat ditumbalin. Siapapun bisa. Tapi lo gak bisa diganti. Soalnya lo itu bapaknya. Bayi itu lahir dan lo pasti Makanya cewek itu nyatu sama lo, biar lo yang lahirin anaknya. Doni cuma bisa lemes, darahnya ngalir dari tangannya, dan dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia duduk jatuh ke lantai, matanya kosong, tatapannya lirih. Dia ngomong, Nabil, gue gak mau mati. Tolongin gue. Gue gak mau jadi inang dari nih. Gue minta maaf, Bil. Gue salah ngomongin lo di belakang. Tapi tolong, Bil. Nabil, tolongin gue. Suaranya pecah. Tangisannya kayak orang yang udah mau. Ya ampun. Akhirnya dia minta tolong juga tuh sama Nabil. Tapi kayaknya ya udah terlambat gak sih? Ya. Rasanya udah gak ada jalan buat balik lagi. Benar gak? Nabil langsung ngangguk santai. Dia bilang, gue gak peduli lo beneran nyesel atau enggak. Tapi ya udah, lo udah minta maaf dan urusan ini biar gue yang beresin. Habis ngomong gitu, dia nengok arah gue sama Raja dan ngeluarin masing-masing 1 lembar jimat dari tasnya. Kali ini nggak dilipat. Jadi, simbol-simbol di atas kertasnya itu kelihatan jelas banget. Tapi tetap aja ya, gue nggak ngerti itu bahasa apa, tulisan apa. Dan di salah satu ujungnya, itu gue lihat agak lengket gitu. Kayak abis dikasih lem. Dan Nabil bilang, tenang tapi tegas. Tempel di jidat lo. Sebentar lagi bakal chaos nih. Gue gak bakal sempet untuk jagain kalian. Dan gue gak mikir lama dong. Langsung plak. Gue tempelin jimat itu di dahi gue. Dan baru nempel gue sadar, ternyata itu bukan lem. Soalnya nempelnya kuat banget. Kayak nempel pakai yang udah kering. Tiba-tiba dari samping gue, si Raja teriak nyaring banget. Sampai bikin gue merinding. Kata dia ngerasa kayak setrum pas kertas itu nempel di kulitnya. Dia bilang, Raiso, aku Raiso pakai ini. Sakitnya kayak disetrum sumpah. Tuh, aduh Gusti. Nabil malah kalem aja, dia diam sambil ngeliat Raja dan nyaut dingin. Wajar aja. Lo kan udah separuh diserap nyawanya sama si ibu. Lo itu udah setengah hidup dan setengah mati. Sekarang lo pilih aja. Mau tahan sakit atau nyerah sekalian. Ngedengar itu Raja cuma bisa gemeter dan akhirnya dia nurut. Pasrah aja. Dengan tangan yang udah gemeter, mata yang hampir pingsan mungkin ya. Diangkat lagi kertas jimat itu yang dia lempar. Terus sambil menangis, ngeringis kesakitan, ditempel di jidatnya. Nabil kali ini beneran nekat banget sih ya. Berani banget ngelawan langsung si tuh. Wow. Tapi gila juga ya. Manusia setengah ini itu bukan level sembarangan gak sih? Ya nggak?
Ini langka banget dan serem banget. Nabil emang udah kelihatan pede sih, tapi siapa tahu bisa aja dia malah kewalahan nanti. Yes. Dia butuh orang. Dia butuh teman untuk bantuin dia. Nabil bawa tas. Isinya beberapa botol yang aneh-aneh. Bentuknya nggak karuan deh. Dan kemudian dia campurin itu semua jadi semacam air campuran yang warnanya tuh hitam. Dan terus nyuruh Doni minum itu. Lihat aja ya. Gua ngeliat itu aja gelasnya udah serem banget. Kayak racun maut. Doni langsung ketakutan, gemeteran, dan dia nanya, "Ini apaan?" Tapi Nabil jawab cepet. Katanya itu buat ngusir janin iblis. Begitu Nabil baru ngomong, perut Doni langsung kayak mau meledak. Seolah-olah ada yang mau keluar dari badannya, ngedorong dia sampai ke atas dan dia tuh kelempar, teriak-teriak. Wah, itu serem banget. Iya sih, gue juga bakal bingung kalau di posisi dia. Tapi di satu sisi aneh. Doni teriak-teriak, perutnya kayak mau meledak. Tapi di sisi lain ini serem banget loh. Jadi, posisinya waktu itu cuma bisa duduk di sana. Iya. Iya, dan Nabil terus nengok ke belakang, matanya tajam. Tangannya cepat banget, pegang kepala dari dalam perut Doni, pegang kepala bayinya. Dan terus dia sodorin mangkuk air, yang air kayak racun itu, ke muka Doni. Dia bilang, "Minum, cepet!" Desak Nabil. Doni nggak bisa ngapa-ngapain dong, dia cuma gemeteran, tarik napas, dan akhirnya mau minum. Cuma seteguk, lalu prak! Mangkuknya pecah berkeping-keping. Airnya muncrat kemana-mana, kena tangan Doni. Mata Doni langsung linglung. Dia panik, ngeliatin sekeliling. Tapi Nabil, dia santai aja, bilangnya, "Akhirnya keluar juga." Dia ngambil seutas tali hitam dari tasnya. Dan dengan cepat banget dia ngikat Doni ke tangga ranjang. Nabil ngikat perut Doni, ngunci si bayi biar dia nggak bisa gerak. Wah, Raja udah tepar saat itu. Mungkin karena nahan sakit ya, dia langsung pingsan. Gue juga pengen pingsan sebenarnya, tapi sayangnya gue nggak bisa. Gue cuma ngeringkuk aja di belakang Nabil. Terus pintu diketok pelan. Tiba-tiba pintu kebuka dan masuk seorang perempuan. Dia sama persis kayak di mimpi Doni, bahkan lebih cantik. Gak heran sih kenapa Doni bisa kelepek-kelepek, bisa jatuh hati sama dia. Sampai mau ngasih anak segala. Tapi tunggu, bukan anak manusia, anak setengah ibu. Penampilannya normal aja ya, kayak perempuan pada umumnya, kayak orang-orang biasa gitu ya. Modis, bergaya, rapih. Suaranya, aduh, enak banget. Lalu perempuan itu bilang, "Teman-teman, bisa nggak kalian lepasin suami dan anak saya?" Walaupun dia ya, tapi suaranya itu merdu. Makanya Doni gampang ketipu. Tapi Nabil, dia nggak berkedip. Dia bilang, "Kamu ini kenapa nggak pergi dengan tenang aja?" Hani menjawab dengan santai, "Aku lebih suka dunia manusia." Dan Nabil jawab tegas, "Manusia setengah kayak kalian gak seharusnya ada di dunia manusia. Kalian lahir orang lain." Fanny terlihat jengkel. "Jadi bisa negosiasi gitu?" Dan Nabil jawab pelan, "Negosiasi apa? Malam ini
Kamu dan anak kamu bakal kami Gue bahkan gak sempat mikir siapa yang gerak duluan dan mereka tuh akan ngapain. Kedua-duanya langsung nyerang barengan. Gue langsung nutup badan di bawah meja, gue sembunyi aja. Gue pengen banget pergi saat itu. Nah pas lagi chaos, tiba-tiba HP gue geter. Ternyata ada pesan terjadwal masuk dari Nabil. Dia bilang, cari kuburan. Manusia takut matahari. Ada orang di bawah yang akan bantu lo. Suruh dia bantu gali. Lokasinya dekat sini. Makam Fani pasti ada di kuburan itu. Pesan itu ada Sherlock location-nya. Gue lihat dan langsung mau nangis. Nabil, kenapa lo gak kasih gue sembunyi aja sih? Dia malah kasih gue tugas. Rasanya gue pengen pingsan aja kayak raja. Dan gue cuma deg-degan, tapi gue coba beraniin diri dan akhirnya gue nekat. Gue langsung nyacir, keluar dari bawah meja, langsung lari keluar kosan. Gue sampai gak sadar tuh, tiba-tiba sampai di gerbang, ada yang narik kerah baju gue. Dia nanya, maaf mas, Nabil bilang gimana? Baru aja gue pengen ngerem lari, gue bilang, hah? Apa? Dengan tampang agak blow on ya. Yang narik gue ternyata itu seorang bapak-bapak. Bapak itu panik. Dek, kok nggak ngabarin? Saya nungguin loh. Baru aja kepikiran, di SMS bilang ada yang bakal jemput. Bilang, Pak, jadi bapak yang akan jemput. Bapak itu kayaknya agak kaget ya dengan sebutan orang jemput. Itu agak aneh sebenarnya. Bisa dibilang gitu sih. Si bapak jawab pelan. Dan gue keluarkan SMS dari Nabil, gue tunjukin ke dia. Bapak itu lihat, terus tanpa pikir panjang dia ngeluarin handphonenya. Ya, excavator langsung masuk ke titik ini. Gali harus temuin mayatnya. Jangan lama, cepet. Wow, gue dengar itu kayaknya si bapak-bapak ini pede banget. Kayak udah biasa dengan cara bicaranya. Ini kan kampus ya. Secara logika, masa bisa sih masukin eskavator ke dalam kampus? Gak apa-apa. Saya ini anggota dewan kampus. Dia bilang dengan santai, tutup handphonenya. Dan terus dia ngajak gue buat mantau pengerjaannya. Semua berjalan pelan. Akhirnya ada yang datang buat nyelamatin mereka ya. Dan gak nyangka banget ya, by the way, ternyata yang datang ke kampus itu adalah anggota dewan di kampus itu sendiri. Tapi gimana ya, kalau gitu hubungan antara manusia dan kampus ini sebenarnya apa? Misteri apa yang terjadi? Kayaknya semua memang ada hubungannya dengan kampus ini deh. Bener bang, ikutin terus ceritanya. Bapak Dewan Kampus bilang, kampus kita tuh dibangun di atas bekas kuburan loh. Waktu awal mau dibangun dulu, kita sempat manggil orang pintar buat ngecek. Katanya tempat ini emang agak angker. Makanya tiap tahun pas penerimaan murid baru, kampus kita selalu nyelipin beberapa orang yang punya kemampuan indigo. Dan teman sekamar kamu, si Nabil itu, ya, dia salah satunya. Pantas aja ya dari awal si Nabil ini udah kelihatan kayak orang beda aja dari yang lain. Ternyata dia indigo. Nah iya, kata si bapak, dia bilang dia itu masih muda banget, tapi kemampuannya udah hebat. Bisa dibilang salah satu yang paling berbakat.
Dan kemudian eskavator mulai kerja. Suaranya berat, debu naik, tanah kebuka satu persatu. Sambil nunggu si bapak, maksudnya Pak Dewan kampus, ngobrol santai ke gue. Dan gue pura-pura aja so dewasa. Terus tanya, "Pak, kenapa Nabil nggak langsung kirim chat itu ke bapak aja sih?" Dia langsung nyengir dikit. Gak bisa dikirim. Bahkan kamu itu alasan bisa lolos keluar dari asrama ya gara-gara kepala kamu yang nempel kertas jimat ini. Dia langsung nunjukin selembar kertas kuning yang lusuh. Kalau nggak ada benda ini, kamu mungkin udah muter-muter tuh di dalam sana seharian dan nggak akan bisa ketemu jalan keluar. Percaya deh. Dengar bapak ngomong gitu, gue cuma bengong. Walah, pantesan. Untung aja gue cepet keluar. Dan gak lama eskavator kerja mulai lebih cepet ya. Dalam beberapa menit udah nemu sesuatu tuh. Selembar kain putih, kayak kain kafan. Dan Pak Dewan dengan tegas langsung bilang, "Buka." Dan begitu kainnya dibuka, di dalamnya ada sosok perempuan, tubuhnya itu masih utuh. Nggak sekali, kayak lagi tidur. Dan sebentar aja dibuka, pas cahaya matahari kena dia, kena badannya langsung dia lenyap. Cuma sesaat. Rohnya menghilang gitu aja. Dan anaknya, si bayi iblis juga ikut lenyap. Dan setelah itu Doni sih selamat ya, tapi badannya udah rusak parah. Akhirnya setelah itu dia berhenti kuliah dan pulang ke rumah. Raja, rambutnya udah separuh putih. Udah kayak om-om 40 tahun. Dan sekarang, tiap hari dia ngejar-ngejar Nabil, minta dibalikin lagi masa mudanya. Sedangkan gue, begitu semua beres, hal pertama yang gue lakuin, gue minta maaf ke Nabil. Bukan karena ngomongin dia di belakang ya, jujur gue gak pernah ngomongin dia di belakang. Tapi karena dia gak pernah nyakitin gue. Dan gue malah ngeliat dia sebagai orang yang aneh. Ngejauhin dia cuma karena dia itu beda. Itu salah gue. Dan Nabil cuma senyum, nepuk bahu gue sambil bilang, "Maaf lo, gue terima kok. Lo itu orangnya baik. Tapi nanti kalau suatu hari lagi ketemu hal-hal yang aneh, simple, cari gue aja. Pasti gue bantuin." Suasana langsung hening sejenak. Ya ampun. Semoga enggak ada hal-hal aneh lagi. Please. Tapi ya, kebenaran atau enggak, setengah tahun kemudian, gue mimpi ada cewek, mukanya mirip banget sama senior gue waktu gue di SMA. Dia ngasih gue nomor telepon yang gak gue kenal. Dan sumpah, dia itu cantik banget. Sampai sekarang gue masih suka sama dia. Hati-hati ya. Di belakang lo kayaknya ada orang tuh. Orang di belakang? Maksudnya ibu tuh. Udah guys, jangan lupa follow channel kita karena masih banyak banget hal yang aneh dan misterius yang bakal bikin kalian merinding. Jadi, komen aja kalau kalian mau kita bikinin season selanjutnya. Stay tune.